Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Udah lama ya nggak bikin vlog ataupun bikin video tentang hobi maupun tentang komputer maupun sekitar apa yang aku lakukan di akhir-akhir ini. Jadi setelah mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru, kegiatan baru, akhirnya siap untuk mulai bikin vlog lagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengalaman dan juga kekurangan dan kelebihan menggunakan dual monitor seperti yang di belakang ini pada PC maupun komputer di rumah gitu. Jadi aku akan sharing tentang pengalamanku menggunakan dual monitor dan juga kelebihannya apa dan kekurangannya apa dari selama ini aku gunakan sekitar 3 atau 4 bulan terakhir. Oke, jadi ini adalah setup dual monitor. Monitornya menggunakan monitor 24 inch dari LG. Entry level bukan yang 144 Hz ataupun yang resolusi tinggi ya. Jadi ini udah cukup IPS Full HD. Jadi cukuplah buat pekerjaanku sehari-hari juga. Yang penting adalah untuk fungsi dual monitornya. Kenapa? Yang pertama, aku kerja di digital agency dan mengelola tim dan juga project yang jumlahnya lebih dari 5 gitu. Jadi akhirnya untuk monitoring, untuk mempermudah monitoring, waktu awal pakai satu monitor. Begitu kemudian project makin banyak, mulai kelabakan untuk lihat dashboard kerjanya juga, ngecek di meta bisnis Facebook maupun kadang di grup WA, grup Telegram. Jadi kadang ya crowdnya lumayan. Jadi akhirnya pilih dual monitor dibandingkan satu monitor yang cukup panjang ataupun ultrawide. Dan juga karena budgetnya yang jelas ya, karena sudah ada satu monitor, kenapa harus beli yang ultrawide? Jadi akhirnya nanti yang satu nganggur takutnya gitu. Jadi akhirnya oke, coba dulu yang dual monitor dengan tipe yang mirip supaya kelihatan sama gitu. Meskipun ya nanti suatu saat berharap bisa untuk yang ultrawide dan ini jadiin yang versi landscape ya. Jadi versi vertikal yang di kanan dan kiri nanti untuk gampang ya ngelihat monitoring ataupun pekerjaan yang berbau-bau sosial media yang vertikal. Terus yang kedua, aku nyambi kuliah, jadi setup ini sangat berguna terutama waktu Zoom meeting. Jadi kalau misalnya ada Zoom meeting, terus ada apa namanya online class gitu, kemudian ada pekerjaan yang aku belum selesai, jadi sambil kuliah dengerin dosen di monitor satu, di monitor yang kedua aku sambil monitoring pekerjaan tim dan juga untuk reporting ataupun laporan ke atasan. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi situasi dual monitornya karena beberapa hal tersebut. Oke, yang pertama kita akan ngomongin soal kelebihan menggunakan dual monitor berdasarkan pengalaman pribadiku menggunakan dual monitor selama beberapa bulan terakhir ini. Oke, yang pertama adalah soal kemudahan ataupun kenyamanan untuk multitasking yang jauh lebih baik ketika dibandingkan dengan menggunakan satu monitor ya. Meskipun satu monitor itu adalah satu monitor yang cukup panjang ataupun yang ultrawide, yang curve pun atau yang 35 inch gitu, entah kenapa aku pernah coba dan bandingin kalau untuk dual space ada garis seperti ini aku jauh lebih nyaman ya, meskipun ketika duduk kita harus sering bergeser antara kanan dan kiri gitu. Tapi untuk pekerjaan, untuk kita mantau, untuk multitasking dalam arti aku harus monitoring beberapa project, aku harus monitoring tim kerja, aku pun harus juga dimonitoring oleh atasanku. Jadi penggunaan space 1 di monitor 1 dan space 2 di monitor 2 itu jauh lebih bermanfaat sih. Jadi kerasa banget ngerjain beberapa hal dengan jeda waktu yang lebih cepat itu. Jadi otomatis dengan kemudahan multitasking, produktivitas kerjanya juga jauh lebih meningkat. Itu sih menurutku yang kerasa banget ketika mulai beralih ke dual monitor. Terus yang kedua adalah soal estetika ya. Dual monitor meskipun nggak semua orang suka ya, tapi kalau aku lebih nyaman menggunakan dual monitor dengan posisi seperti ini. Meskipun ada yang suka dengan satu vertikal, satu horizontal gitu,
aku lebih nyaman untuk kegiatan sehari-hari setelah coba beberapa kali di setup monitornya. Akhirnya aku pilih yang seperti ini gitu. Jadi ya juga beradaptasi dengan monitor yang ada juga, bukan resolusi monitor yang bagus, itu udah cukup buatku, dan kelihatan lebih ya apa ya, banyak yang bilang saudara atau tetangga yang kadang lihat kesini aku ngapain di rumah gitu, mereka kira ini setup yang mahal. Tapi sebenarnya setup ini menurutku masih relatif lebih cukup terjangkau ya, meskipun terjangkaunya beda-beda, tapi menurutku masih cukup terjangkau. Apalagi ini aku bangunnya berangsur-angsur selama hampir 1 tahun, akhirnya jadi seperti ini gitu. Itu pun masih banyak yang belum belum cukup semua, ataupun belum terlengkapi sesuai dengan untuk kebutuhan kerjaku sehari-hari gitu. Oke. Terus yang ketiga adalah kelebihan menggunakan dual monitor ini adalah yaitu tadi soal kemudahan nyambi A nyambi B. Nah, jadi multitasking tadi ya, terutama kayak misalnya kemudahan aku kuliah sambil kerja ya, kerja sambil kuliah ya, itulah pokoknya. Jadi ketika kuliah dan kuliah online, aku bisa nyambi monitoring ataupun ngecek pekerjaan di tim, maupun juga komunikasi dengan klien, ataupun ya monitoring dashboard di dashboard monitoringnya, ataupun di untuk pengecekan admin yang aku punya tim yang mengelola sosial media beberapa klien, itu aku bisa ngecek di database-nya untuk schedule postnya, ataupun untuk statistik dari report sosial media dari masing-masing klien yang kami pegang gitu. Jadi ya itu terasa sekali manfaatnya ketika untuk seperti itu. Terus jadi yang di kuliah, yang di kerja, ketika kerjain kadang bisa sambil ngomongin kuliah di monitor. Jadi juga bisa untuk memudahkan untuk dual WhatsApp juga, tinggal ganti di browser. Jadi nanti pembiasaan menggunakan multi aplikasi juga akan jauh lebih mudah, dan juga untuk lebih gampang, otomatis, dan juga kita jauh lebih produktif dalam bekerja. Tapi kembali ya, nggak semua orang nyaman dengan dua monitor seperti ini. Ada yang nyaman dengan satu monitor panjang curve karena dia bisa duduk di tengah dan fokus gitu. Tapi entah kenapa awalnya aku berpikir seperti itu, tapi ketika mulai menggunakan dual monitor ini jauh lebih mudah ya, lebih nyaman juga. Jadi akhirnya aku pertahankan seperti ini, dan juga memanfaatkan monitor yang lama yang udah ada, kemudian cari monitor baru yang modelnya mendekati. Dan aku juga gak terlalu suka monitor yang bezelnya terlalu tipis ya, entah kenapa itu nggak nyaman ya. Kayak kalau tipis itu gimana gitu rasanya, di kayak kita was-was kalau pas geser-geser meja. Apalagi aku tipikal orang yang senang kalau misalnya setiap berapa bulan ataupun setahun ataupun 6 bulan sekali itu merombak kamar ataupun tempat ruang kerja supaya nggak bosen gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ketika geser-geser ini kemarin juga, ini udah 2 kali berposisi selama 1 tahun terakhir ini, saat ini di posisi seperti ini gitu. Jadi lebih nggak was-was sih kalau bezelnya agak tebel dikit ya, meskipun ini terasa tebel banget di sini di bagian tengah ini. Tapi ya akhirnya adaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi akhirnya kelebihan ini pun jadi aku manfaatin sampai sekarang, dan habis ini kita ngomongin soal kekurangannya. Kalau kita ngomongin soal kekurangan penggunaan dual monitor, mungkin yang pertama adalah soal pembiasaan di awal. Jadi kalau yang biasanya pakai satu monitor, kemudian pakai dual monitor, yang pertama adalah soal pembiasaan. Jadi nggak bisa noleh ke kanan, ke kiri, kemudian cari aplikasinya, file foldernya, search filenya, kemudian juga posisi duduknya. Jadi kalau kursinya ini bukan kursi yang nggak bisa bergerak, gak ada rodanya gitu, kayaknya bakal kesulitan ya untuk sedikit bergeser, karena posisi kita nggak bisa berada di tengah gitu. Kalau di tengah ada garis, dan apalagi nih bezel monitornya masih cukup tebal bisa dibilang, meskipun aku lebih suka yang bezelnya tebal ya. Cuman itu jauh waktu awal tuh kelihatan kurang nyaman lah. Tapi setelah beberapa saat pembiasaan diri soal letak ikonnya, kemudian letak aplikasinya, jadi kemudian juga kita kayak membentuk
kebiasaan baru dalam bekerja ataupun mantengin monitor komputer kita di meja kerja gitu. Jadi akhirnya jadi lebih cepat juga, dan akhirnya kekurangan ini malah kemudian berubah jadi kebiasaan dan kelebihan gitu. Kalau saya bilang kekurangan pertama itu. Terus kekurangan yang kedua menurut saya adalah soal konsumsi listriknya yang sudah pasti lebih boros ya. Meskipun ya masih dibilang jauh lebih hemat dibandingkan monitor-monitor tabung zaman dulu ya, karena aku ngalamin era atau zaman dimana menggunakan monitor tabung yang cukup besar yang kalau disentuh depannya akan nyetrum. Nah jadi teknologi sekarang masih jauh lebih baik gitu, tapi tetap kalau nggak masalah soal listrik ataupun power supply-nya, jadi pastiin juga listrik di rumah itu stabil. Makanya aku berani coba untuk dual monitor gitu. Yang ketiga adalah soal mungkin radiasi monitor ya, elektromagnetik maupun ya hal-hal semacam itulah. Jadi mata itu jauh waktu belum aku kasih lampu monitor ya, itu kerasa banget, jadi kerasa capek, cepet capek. Kayak misalnya biasa standby dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore gitu, jam 3 tuh udah kerasa banget mata itu udah mulai capek gitu. Tapi akhirnya aku coba ganti lampu ruangan ini, kemudian lampu monitornya aku tambah, maksudnya aku kasih juga lampu monitor di atas monitornya, itu jauh lebih baik sih. Jadi mungkin di radiasi, soal radiasi ke mata gitu, kita harus coba jaga jarak dan juga ngepasin jaraknya ya. Tiap orang kondisi matanya beda-beda ya, kayak aku sampai sekarang masih alhamdulillah belum pakai kacamata, jadi masih normal untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Tapi mulai gampang terasa capek ya kalau udah, apalagi kalau kerja lagi banyak, masalah lagi banyak, itu kerasa banget gitu. Jadi secara psikisnya juga jauh lebih capek. Tapi itu udah resiko dan konsekuensi dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Menurutku itu sih kekurangan yang ketiga gitu. Yang keempat mungkin kalau kita ngomongin soal kekurangan dari penggunaan dual monitor adalah soal dimensinya. Jadi bisa terlihat di sini cukup makan tempat ya. Jadi tadinya aku pakai meja ukuran 100 cm panjangnya, sekarang aku pakai ukuran meja 170 cm dengan lebar 70 cm. Jadi ini mulai makan tempat, apalagi ruang kerja aku ini di rumah lumayan sempit ya. Jadi ya coba akal-akalin, jadi membuat yang 2 meter sebenarnya teman nggak muat. Jadi akhirnya cari jalan tengah, saya coba ukur-ukur pasnya di 170 cm. Jadi pesan meja di dekat rumah gitu. Terus akhirnya ya jadilah yang sekarang ini gitu. Mode dual monitor kanan kiri ini menurutku yang paling nyaman ya untuk aku pribadi ya, karena ada yang suka yang satu itu yang versi vertikal ya, mungkin sambil baca komik ataupun sambil lihat reels ataupun sambil lihat TikTok gitu. Tapi kalau aku lebih senang yang dual monitor ini, dan aku malah coba yang pernah coba gitu yang punya teman pakai monitor lengkung, agak kurang nyaman ya, karena aku bukan untuk ke game, hampir nggak ada game sama sekali di PC ku ini. Jadi kebanyakan untuk desain dan juga untuk ngetik-ketik tugas kuliah maupun untuk konten ya, konten dalam artikel sih, biasanya untuk website pribadi maupun website untuk punya klien gitu. Jadi lebih nyaman untuk yang monitor bukan curve ya, kalau tapi yang lurus kayak gini jauh lebih nyaman buatku. Meskipun ya tetap ingin punya sih yang 35 inci itu ataupun 40 inci yang curve, cuman saat ini aku lebih nyaman pakai yang non curve ya, dan ini 24 inci kali 2 udah 48 ya. Jadi lumayan makan tempat di situ. Jadi itu sih kurang lebihnya kekurangan dan kelebihan menggunakan dual monitor berdasarkan pengalamanku pribadi. Mungkin tiap orang beda-beda, jadi mungkin bisa juga jadi pertimbangan untuk teman-teman yang mau menggunakan dual monitor di setup meja kerjanya. Tapi ini adalah setup meja kerja untuk benar-benar bekerja dan nonton. Terus yang ketiga adalah untuk sambil kuliah, jadi sambil belajar. Jadi hampir nggak pernah nge-game di komputer ini. Paling kalau nge-game ponakan tuh datang cari game-game online biasanya. Dan bisa aku baru ada satu game yang kepasang
Need for Speed itu pun aku belum pernah mainin, keponakanku yang main kalau pas dia datang ke rumah gitu. Oke, itu aja videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai video ini dan juga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.